Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. BERLIAANNN. Zafran berteriak keras seakan melampiaskan segala bebannya. Berhasil menerobos masuk dengan mengerahkan seluruh tenaganya lagi. Pria itu seorang diri, entah di mana sekretaris yang selalu mengintilinya. Zafran hampir tersenyum senang karena melihat berliannya lagi. Tapi berakhir menatap nanar dengan senyum yang kian pudar. Berliannya berada dalam dekapan Javier. Lalu wanita itu hamil. Berliannya hamil. Anak siapa? Apa anak Javier? Di ambang pintu Zafran menatap lamat istrinya. 7 bulan lamanya mereka tak berjumpa. Zafran pernah putus asa bahkan mengikhlaskan berlian tapi takdir membawanya pada pengharapan bahwa istrinya itu masih hidup. Zafran kembali bangkit mencari istrinya. Hampir frustasi karena petunjuk yang berlian tinggalkan tak banyak. Tapi sekarang inilah akhirnya. Mata rusanya dapat melihat kembali wujud istrinya yang cantik. Dan yang paling mencengangkan adalah wanita itu bahkan sudah hamil besar. Sebuah pemandangan yang Zafran tak akan pernah kira di waktu mereka bertemu pertama kali dengan keadaan berlian yang sudah berbeda. Satu yang paling mengganggu, bising di kepala seolah mengejeknya. Zafran hanya takut kalau bayi itu bukanlah darah dagingnya apa Zafran akan tetap menerima berlian secara utuh. Tak jauh beda. Berlian bahkan menangis terseduh dalam bekapan Javier pada mulutnya. Tak percaya bisa melihat kembali suaminya. Dengan penampilan berbeda, rambut lelaki itu berwarna silver dan sedikit panjang. Tidak seperti biasanya di mana rambutnya selalu dipangkas rapi. Poros bumi seolah berhenti, terpusat pada 2 anak Adam yang malah saling pandang. Tak ada kata yang terucap. Tapi pancaran mata di keduanya seolah menunjukkan kerinduan yang sangat dalam. Javier orang ketiga pun entah mengapa malah bungkam. Mendukung situasi bagi kedua pasangan suami istri itu untuk saling memindai satu sama lain. Sampai tak tahan akan keheningan panjang yang seolah tak ada kehidupan di kamar dengan lampu yang temaram ini. Zafran, tak sangka kita kembali bertemu. Javier membuka mulut dengan netranya yang mulai terasa berkunang-kunang. Secara tiba-tiba tubuhnya kembali sakit. Tidak, jangan sekarang. Zafran akhirnya tersadar dari keterpakuannya. Mulai menatap Javier yang sekarang menunjukkan wajah yang sulit untuk Zafran tebak. Lelaki itu terlalu pandai bersandiwara. Lepasin berlian. Zafran menekan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setidaknya lo balas perkataan gue dulu. Basa-basi dululah. Javier mencoba tenang. Meski tubuhnya terasa mau tumbang. Mencoba bermain kata sebelum takdir membawanya ke dalam kehancuran. Mungkin. Atau Tuhan masih berpihak padanya. Perkataan sampah yang mesti gue balas dengan kata-kata ini. Lo itu, tikus pengecut. Yang bisanya sembunyi. Bukan salah gue kalau kita tak bertemu beberapa bulan ini. Genggaman pistol di tangannya mengerat. Zafran mulai geram teringat tingkah Javier yang terlalu jauh mengganggu rumah tangganya. Memisahkan dia dan istrinya. Sembunyi. Gue sekarang tinggal di rumah gue sendiri. Lagian bukan kewajiban gue buat ngasih tahu lo di mana sekarang tempat tinggal gue kan. Tersenyum pongah. Javier mulai menyulut emosi. Intinya lo itu pengecut. Bisanya selalu mencuri bukan hak lo. Sedari dulu ternyata sifat lo yang satu itu tak pernah berubah. Sarkas Zafran membalas senyum pongah Javier yang kini mulai lenyap. Terganti dengan sorot tajam tak terima. Di satu sisi berlian makin tak berdaya dalam bekapan Javier. Ingin berteriak agar Zafran segera melepaskannya dari Javier. Tapi mulutnya masih dalam bekapan lelaki iblis ini. Berontak pun tak ada guna ketika tubuhnya sudah tercengkram oleh tangan kekar Javier. Yang seharusnya lo sebut pencuri itu diri lo sendiri.
Karena yang gue lakukan sekarang hanyalah mengambil apa yang seharusnya jadi milik gue. Zafran, lo lupa. Sedari kecil siapa yang selalu jadi perebut dan pencuri? Gue. Bukan Zafran. Tapi, lo manusia sok polos yang merebut segalanya dari gue. Kasih sayang, barang, bahkan yang seharusnya jadi milik gue pun lo ambil. Dan sekarang gue cuma ambil satu hal dari lo, tapi dengan mudahnya lo bilang gue pencuri. Di saat pencuri sebenarnya itu lo sendiri. Javier seakan meluapkan segalanya yang selama ini terpendam dan hanya bisa menumpuk di dadanya. Menjadi sakit yang bertambah setiap tahunnya. Mengingat Javier tak pernah sedikit pun untuk mengungkapkan apa yang selama ini tersimpan rapat dalam benaknya. Rasa cemburunya atas apa yang selalu Zafran dapatkan di kehidupan sepupunya itu. Netra gelap Javier mulai berembun. Kepalanya juga mulai pening karena tubuhnya memang masih sakit. Belum sembuh total tapi harus dihadapkan dengan kedatangan musuh abadinya. Javier tak paham kenapa takdir tak pernah memihak dirinya sepenuhnya. Raga Javier mulai melemah, goyah hampir tumbang. Dan berlian yang merasakan adanya kelonggaran segera mendorong tubuh Javier ke belakang. Berhasil melepaskan diri lalu segera berlari ke arah suaminya. Mas Zafran. Senyum bahagia yang dibarengi tangis mengalir di pipinya menjadi pengiring di setiap langkah yang membawanya pada sosok tinggi suaminya. Zafran yang tertegun akan kata-kata Javier pun mulai tersadar ketika berlian berlari mendekat padanya. Meringis melihat bagaimana perut besar berlian sedikit terguncang. Alhasil Zafran segera membawa dirinya untuk segera menangkap berlian dalam pelukannya. Dan Zafran benar-benar merasakan pelukan hangat istrinya. Setelah sekian lama Zafran merasakan kembali dekapan berlian. Mengenyampingkan rasa penasaran siapa ayah dari bayi yang dikandung berlian, Zafran memilih untuk merasakan kembali euforia yang telah lama hilang dari hidupnya beberapa bulan ini. Beb, seperti mimpi aku bisa rasain pelukan kamu lagi. Zafran benar-benar membawa berlian dalam dekapannya di mana dirinya segera membalas pelukan istrinya tak kalah erat setelah menjatuhkan pistol di tangannya. Membawi aroma berlian yang sudah lama hilang. Dan masih sama. Berliannya masih harum bunga-bunga liar yang membuatnya terjatuh berulang kali akan pesona wanita dengan surai panjang hitam legam ini. Aku kangen kamu. Jujur berlian dengan wajah yang mendongak agar senantiasa melihat wajah suaminya. Secara dekat seperti ini di mana hembusan nafas keduanya seolah saling bersahutan. Saling memandang dengan perasaan membuncah akan rasa bahagia di dada. Bahkan letupan bahagia keduanya tak bisa menutupi rona di pipi yang sekarang memerah malu. Mungkin mereka lupa bahwa keduanya selama ini belum jujur akan perasaan masing-masing. Terlalu senang akhirnya bisa bertemu kembali, baik berlian dan Zafran meninggalkan ego keduanya yang tak pernah mengungkap rasa cinta. Mereka berdua terlalu blak-blakan kali ini. Mereka berdua juga melupakan sosok lain yang berusaha untuk berdiri tegap. Javier benar-benar merasakan sakit yang teramat di kepalanya. Bisa-bisanya, bagaimana dirinya bisa mempertahankan berlian kalau tubuhnya lemah begini? Bajingan kalian berdua. Bisa-bisanya kalian bahagia di atas penderitaan gue. Javier mendekat. Ingin memisahkan kedua manusia itu. Dengan tubuh yang benar-benar linglung dan hampir ambruk, Javier tetap memaksakan tubuhnya agar berjalan. Kenapa rasa sakit di kepalanya ini tiba-tiba muncul? Sedikit lagi, tapi Javier sudah tak mampu untuk menopang tubuhnya. Terduduk lemas dengan rasa mual yang mulai hadir dari dalam perutnya. Baik Zafran dan berlian yang melihatnya malah terpaku. Seakan tak percaya karma cepat datang bagi Javier. Tak ada lagi riak kesombongan dalam diri pemuda itu yang ada hanya tubuh ringkih tak berdaya. Melepaskan pelukan Zafran melangkahkan kakinya untuk mendekat ke sisi Javier yang benar-benar sudah mulai kehilangan kesadaran. Setidaknya sebelum ajal menjemput lo harus rasain dulu pembalasan dari tangan gue sendiri. Sisi Zafran yang lain sebenarnya kasihan atas kata-kata yang keluar dari mulut Javier tadi.
Tahu apa maksud di balik perkataan yang mengandung syarat akan kecemburuan yang berakhir menjadi dengki. Tapi kemarahannya begitu besar atas apa yang Javier lakukan terhadap hidupnya. Memisahkan dirinya dan berlian. Mengurung istrinya di tempat terpencil. Menciptakan neraka kecil yang berhasil membuat hidupnya porak-poranda. Dan yang paling membuat Zafran tak terima adalah hidup berlian yang pastinya menderita selama ini. Tak dapat lagi menahannya, Zafran segera memberi bogem mentah pada rahang Javier. Terlampau keras sampai Javier yang sedang terduduk pun langsung terbaring ke lantai. Tak ada perlawanan berarti karena Javier memang sudah tak mampu untuk sekedar membuka mata sekalipun. Tapi lelaki itu masih sadar belum pingsan. Seakan tak puas, Zafran kembali memukuli wajah Javier. Membuat wajah tampan itu hancur kalau bisa. Javier sampai terbatuk keras mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Tangannya coba menggapai untuk menghentikan Zafran tapi karena pusing yang semakin menjadi dengan rasa mual yang terus mengaduk-aduk perutnya, Javier hanya bisa terdiam di bawah kuasa Zafran. Mungkin ini akhir hidupnya. Berlian yang melihat itu ingin menghentikan apa yang dilakukan Zafran sekarang. Karena suaminya itu seperti kesetanan yang bisa saja membunuh Javier. Tapi kakinya malah lemas tak berdaya. Tak kuat untuk mendekat akibat darah yang mulai mengotori lantai. Sekedar membuka mulut pun berlian tak sanggup. Kepalanya juga mulai pusing akan bau amis darah. Hampir terjungkal sebelum akhirnya tubuh berlian ada yang menahan dari belakang. "Bu Bos, hampir aja jatuh. Untung ada orang ganteng nolongin," kata seorang pria tinggi, putih, seperti titisan vampir. Siapa lagi kalau bukan Satya? Memamerkan deretan gigi putihnya akibat terlalu senang. Satya akhirnya bisa melihat kembali wajah istri bos kesayangannya. Makin bening aja perasaan nih istrinya bos Zafran. Tapi tunggu, perutnya kok jadi besar gini? Busung lapar stadium akut atau gimana? Satya, berlian berkedip, tak sangka bisa melihat wajah Satya lagi. Satya sudah membuka mulut, ingin membalas perkataan berlian. Sekaligus menanyakan rasa penasarannya. Berakhir tak jadi karena teriakan cempreng bocah laki-laki dari arah belakangnya. Benar, Satya tak datang seorang diri. Lelaki dengan tahi lalat dekat hidung itu bisa kesini juga akan arahan wanita cantik dan bocah laki-laki yang mirip sekali dengan Javier. PAPAAA. Joan segera berlari menghampiri ayahnya yang sudah tak berdaya dalam genggaman pria tak dikenal. Tak ada rasa takut dalam diri bocah cilik itu selain keberanian untuk menyelamatkan ayahnya. Om jahat, berhenti. Memukul kepala belakang pria yang sedang memukuli ayahnya dengan bogem kecil tak berarti. Tapi siapa sangka berhasil menghentikan pukulan pria itu. Bajingan, lo jangan gang, Zafran termenung. Melihat lagi bocah Timezone sedang mengguncang tubuh Javier yang sekarang sudah kehilangan kesadaran. Lalu disusul wanita seusia Javier yang juga mencoba untuk membangunkan sepupunya itu. "Papa, Pah, bangun, Pah, jangan kayak gini. Jangan, ditinggalin. Joan, Joan sayang Papa. Joan bohong kalau benci Papa." Joan mulai meraung sedih. Tetes demi tetes air mata mulai meluncur turun dari mata beningnya. Tangan mungilnya bahkan tak segan untuk mengelap darah di sekitar mulut Javier. Tak jauh berbeda, di sebelahnya ada ibunya yang juga mengguncang tubuh Javier. Berusaha membangunkan pria itu meski tahu sudah tak ada harapan bagi Javier untuk bangkit kembali. "Javier, aku kira kamu gak selemah ini. Mana Javier yang angkuh itu?" Air muka Yasmin memang datar. Seperti tak ada riak kesedihan dalam diri wanita itu. Bahkan tak ada tangisan. Tapi, jauh dalam lubuk hatinya terdapat cemas yang membuat takut. Takut pria sekaligus ayah dari anaknya tak lagi membuka mata. Sekalipun dirinya benci akan sosok Javier, tapi Yasmin tak mengharapkan pria itu cepat mati. Zafran yang melihatnya terdiam. Javier memang sudah babak belur. Wajahnya sedikit hancur. Apa dirinya keterlaluan ya?
Tapi itu sepadan atas apa yang dilakukan pria itu pada hidup berlian. Dengan santai Zafran menempelkan jari telunjuknya tepat di bawah lubang hidung Javier. Dan ketika merasakan masih ada hembusan nafas, Zafran lega, berarti pria itu masih hidup. Masih hidup, cuma pingsan dia, beritahu Zafran pada Joan dan Yasmin agar ibu dan anak itu tak terlalu khawatir. Joan yang teringat wajah itu segera bangkit. Mulai menghampiri Zafran dan meninju kecil di perutnya. Om kok jadi jahat? Kenapa pukulin papa Joan? Karena bapak kamu juga jahat sama om. Ya, ini balasannya. Tak ada rasa bersalah pun dalam hati Zafran. Karena Javier memang pantas mendapatkannya. Tetapi kasihan papa. Wajahnya sampai berdarah. Joan menunduk sedih. Tak lagi meninju Zafran. Ingin membela papanya, tapi kata om ini papanya juga jahat. Ya emang. Joan menyadari memang papanya suka ngeselin dan bikin ulah. Joan juga kalau kesal sebenarnya pengen tonjok muka papa Javier. Tapi nyalinya tak sebesar itu. Apalagi wajahnya sampai berdarah dan sekarang mulai membiru. Joan jadi tak tega. Maaf, om kelepasan. Nanti om obati ya. Siapa nama kamu tadi? Melihat wajah keponakannya yang sedih membuat rasa iba di hati Zafran hadir. Mana lupa lagi namanya. Joan. Oke Joan. Jangan nangis lagi. Papa kamu gak apa-apa. Cuma babak belur doang. Nanti juga sembuh. Sekarang om mau pamit ya, mau pulang. Zafran sekarang hanya ingin pulang dahulu dan membawa berlian ke tempat yang aman. Rumah mereka berdua. Pembalasan lain bagi Javier nanti akan Zafran pikirkan. Kok pulang? Nasib papa Javier gimana? Mata bulat mengkilat Joan menatap papanya yang sekarang dalam pangkuan mamanya. Makin sedih, papanya belum sadar juga. Lalu menatap lagi Zafran dengan binar, harap bahwa om di depannya tak akan meninggalkan papanya dalam kondisi mengkhawatirkan seperti sekarang. Nanti diurus om yang di sana. Zafran menunjuk Satya yang berada di belakangnya. Satya yang lagi-lagi mendapat tugas hanya mampu menghela nafas. Paannya aneng. Sabar banget, dia lagi-lagi kena getah atas apa yang dilakukan oleh bos pelitnya Zafran. Ya udah om pulang dulu ya sama tante berlian, pamit Zafran yang sekarang sudah berbalik dan segera menghampiri istrinya. Sebelum suara Joan kembali terdengar, membuat pertanyaan besar di benaknya. Kok pulang sama Kak Berlian? Nanti papa Javier nyariin Kak Berlian gimana? Joan hanya tahu Javier tak pernah lepas dari Kak Berlian. Papanya bahkan selalu mengamuk kalau sehari saja tak melihat Berlian. Kalau Kak Berlian pergi nanti saat bangun pasti papa Javier ngamuk lagi. Dan itu menakutkan. Lah, apa urusannya sama Javier? Ucap Zafran terheran. Karena papa Javier pasti kehilangan Kak Berlian dan adik bayi. Kasian pasti pap, adik bayi. Emang bayi itu punya Javier apa? Sejujurnya ini hanyalah perkataan pancingan. Anak kecil itu pasti jujur. Zafran sebenarnya juga penasaran siapa ayah dari bayi yang dikandung Berlian. Tadinya dirinya akan menanyakannya nanti saat mereka tiba di rumah. Tapi mendengar langsung sekarang akan lebih baik sepertinya. Zafran juga tak yakin sanggup menanyakannya. Apalagi Berlian jarang inisiatif sendiri untuk berbagi cerita. Itu memang bayi papa Javier. Setiap hari papa pasti jengukin adik bayi. Bahkan sampai lupa sama Joan, sebenarnya papa selalu lupa sama Joan. Luntur sudah harapan Zafran. Binar harapnya kini luntur. Berganti dengan tatap dingin yang mematikan. Joan yang menatap polos pun tak mengerti kenapa Om Zafran sekarang kenapa malah memelototinya. Zafran berbalik menghampiri istrinya. Mas, jangan dengerin Joan. Ini bayi kamu. Berlian buru-buru menjelaskan takut ada kesalahpahaman. Sedari tadi dirinya menyimak percakapan antara Zafran dan Joan. Dan tak sangka pembicaraan mereka berdua malah seperti ini akhirnya. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Zafran. Yang ada hanya tatapan datar yang Berlian pun sulit memahami akan tatapan itu.
Raut ini tak pernah Berlian lihat dari diri Zafran. Dan ini membuat dirinya kesulitan. Mas, Berlian baru ingin menggapai tangan suaminya. Tapi Zafran keburu menghindar. Pulang. Zafran hanya mengucapkan satu patah kata. Membuat Berlian terdiam. Satya yang di sebelahnya ingin menyela sebelum akhirnya terhenti akibat kartu hitam yang membuat matanya berbinar. Ambil nih kartu. Urus Javier, wanita di sebelahnya dan bocah tukang moce itu. Selebihnya lo bisa pakai kartu ini sepuasnya. Satya segera menerima black card milik Zafran dengan tatapan haru. Ya Allah. Ya Allah. Satya akhirnya kaya raya, seolah melupakan segalanya. Satya kesenangan bisa megang kartu unlimited ini. Tak mengindahkan Satya yang kegirangan Zafran dan Berlian pun segera pergi dengan Zafran yang sudah kembali memegang pistol. Jaga-jaga kalau di depan dirinya bertemu dengan anak buah Javier. Dan benar anak buah Javier ternyata masih ada yang berkeliaran. Tapi anehnya mereka malah berkeliling rumah bukannya masuk untuk mengepungnya. Mungkin mereka tak ada arahan dari Javier sampai seperti anak buah linglung yang bodoh dan tolol. Tak menunggu lama Zafran segera menembak mereka tepat di betis juga tangan mereka agar tangan itu tak bisa membalas tembakannya. Membuat mereka tumbang karena sudah tak mampu untuk menopang lagi tubuhnya. Setidaknya dirinya masih bisa berbaik hati dengan tidak menembak tepat di organ vital. Karena sebenarnya rasa amarah sudah mulai menguasai jiwa dan raganya. Bisa saja dirinya melampiaskan semuanya tapi Zafran tak mau mengambil resiko yang bisa membuat orang lain kehilangan nyawa. Zafran tak akan sekeji itu. Menyelesaikan semuanya secara cepat dan tepat Zafran sekarang ingin segera pulang. Membawa Berlian ke mobil setelah mereka berjalan dulu untuk sampai ke tempat di mana dirinya menyimpan mobil Jeep Rubiconnya. Dan Zafran tak sedikit pun mengeluarkan sepatah kata pun. Terlalu diam dan acuh. Berlian bahkan berjalan pelan di belakang mengikutinya. Dengan jalan yang pelan tak mampu mengimbangi langkah kaki Zafran yang cepat. Zafran menjadi berbeda. Dan itu membuat Berlian takut. Bagaimana kalau Zafran tak percaya bahwa bayi ini darah dagingnya? Rasa asing menyergap hati Berlian. Bahkan ketika kini kakinya sudah menginjakkan di lantai apartemennya, hati Berlian masih diliputi kegelisahan. Karena suaminya masih saja menghindarinya. Selama perjalanan pulang mereka tadi saja begitu sunyi. Berlian hanya mampu mencuri pandang pada Zafran. Tak mampu bersuara karena aura dingin yang keluar dari suaminya itu. Apalagi matanya yang berkilat tajam. Berlian makin sungkan untuk memulai pembicaraan. Sekarang saja lelaki itu langsung semedi di ruang kerja miliknya. Seperti dulu Zafran memang selalu butuh waktu. Berlian sebenarnya ingin memaksakan diri untuk segera menjelaskan semuanya tetapi dirinya harus memberi ruang dulu untuk Zafran agar lelaki itu bisa mendinginkan kepalanya. Padahal Berlian sudah menghirup udara bebas tapi sesak malah menumpuk di dadanya ketika ujian yang lain hadir dalam rumah tangganya. Daripada berdiam diri Berlian memilih untuk segera membersihkan tubuhnya. Mengganti terusan biru miliknya dengan daster rumahan yang selama ini dia simpan. Dari dulu dirinya tak menyukai baju berbahan rayon itu, tapi sekarang karena dirinya sedang hamil Berlian harus memakainya. Tubuhnya sekarang gampang gerah jadi memakai daster pilihan terbaik. Lagi pula modelnya pun sekarang beragam. Seperti yang dipakainya sekarang. Berwarna merah muda dengan motif bunga lili kecil. Bagian pinggang ada tali di setiap sisi jadi bagian pinggulnya tetap terbentuk. Lalu Berlian berjalan ke arah dapur. Ingin memasak makanan untuk Zafran. Ya, jika ada bahan masakannya. Dan yang Berlian dapati bahan masakan yang banyak tapi sudah basi. Zafran pasti sudah sangat lama meninggalkan apart miliknya. Akhirnya Berlian malah membersihkan dapur. Mengosongkan lemari es dari makanan yang membusuk. Mengembalikan letak tata perabot yang berantakan. Dan terakhir karena Berlian tak mau membiarkan suaminya kelaparan Berlian memasak 2 bungkus mie kuah yang dirinya racik sendiri.
Begitu selesai tampilannya yang menggugah selera pun mau tak mau membuat air liurnya hampir menetes. Tapi, Berlian pikir ini untuk suaminya dahulu. Semoga ampuh untuk membuat Zafran mau untuk sekedar membuka pintu. Lagi pula Berlian juga ingin membuat sebuah pengakuan. Pengakuan di mana semuanya bisa terungkap dengan jelas. Membawa baki berisi mie kuah dan segelas besar air, Berlian dengan hati-hati membawanya ke depan pintu ruang kerja milik Zafran. Baru ingin membuka mulut meminta Zafran membuka pintu tapi kenop pintu sudah lebih dulu terputar menampilkan wajah suaminya yang kusut. "Wangi apa sih? Gue kan jadi mau," ujar Zafran sedikit mengerang sebal karena semedinya jadi bubar jalan. Lalu tersadar wangi enak itu makin menusuk hidungnya. Makin saja dirinya ngiler. Dan ia sedikit terkejut karena ada Berlian juga ternyata. Berlian sedikit terkaget akan nada sedikit tinggi yang keluar dari mulut Zafran. "Mie kuah toh. Buat gue maksudnya buat aku bukan?" "Iya, buat kamu." "Ya udah bawa masuk. Aku mau cuci muka dulu." Zafran segera membuka pintu lebih lebar agar istrinya itu bisa masuk dengan leluasa. Berlian pun segera masuk menyimpan mangkuk mie kuah itu di nakas. Di sebelahnya segelas besar air juga dirinya simpan. Dan baki yang malah Berlian dekap lalu duduk di kasur yang berantakan. Sebenarnya secara keseluruhan ruangan ini begitu berantakan. Seperti terkena amukan. Mungkin Zafran sedikit melampiaskan amarahnya pada barang-barang di ruang kerja miliknya. Tak lama Zafran hadir setelah habis dari kamar mandi. Segera duduk di kasur dengan wajah yang lumayan segar. Tak sekusut tadi. Mereka kini duduk bersebelahan di kasur. Saling mencuri lirik sampai Zafran memecah hening di antara keduanya. "Berantakan ya. Maklum udah lama aku tinggal soalnya. Aku juga gak pandai beberes," ujar Zafran seraya melipat selimut yang menggulung berantakan. Tapi selimut yang dilipat Zafran pun masih saja belum rapi. "Gak apa-apa. Nanti biar aku beresin," balas Berlian menampilkan senyum tulusnya. Zafran jadi tak enak sendiri melihatnya. Istrinya terlalu baik bahkan di saat dirinya saja malah mengacuhkannya. "Aku aja. Kamu pasti capek. Apalagi keadaan kamu yang sekarang lagi mengandung." Zafran menatap tepat perut Berlian yang membukit lucu. Sudah besar ternyata bayi yang dikandung Berlian. Kira-kira nanti mirip siapa ia? Yang pasti akan mirip ayahnya. Tapi siapa? Apa benar dirinya ayah anak yang dikandung Berlian? Mie-nya dimakan. Keburu dingin nanti, perintah Berlian di mana Zafran langsung tersadar dari keterpakuannya lalu segera menurutinya. Mulai duduk bersila di atas kasur lalu menyeruput kuah mie terlebih dahulu. Merasakan rasa gurih pedas yang memanjakan lidah. Rasanya Zafran masih seperti mimpi bisa merasakan masakan Berlian kembali. Setelah makan, "Kamu udah bisa kan dengerin penjelasan aku? Sekalian ada hal yang harus aku akui buat kamu," kata Berlian lagi. Lalu Berlian juga menaruh baki yang sedari tadi dirinya dekap di ujung kasur. Zafran dengan mulutnya yang penuh dengan mie pun hanya bisa mengangguk. Lalu kembali fokus untuk menghabiskan mie terbaik yang pernah dirinya rasakan. Berlian yang melihatnya hanya bisa menggigit pipi untuk menyalurkan rasa gemasnya pada suaminya. Mata Bambi Zafran begitu polos dengan pipi yang mengembung penuh akan mie. Layaknya anak kecil. "Lihat, itu kelakuan papamu." Berlian mengusap pelan perut besarnya. Dadanya kembali berdebar dengan hangat yang mulai menjalar di setiap aliran darahnya. Nahan salting ketika tahu suaminya sekarang beraku kamu itu cukup sulit. Zafran super menggemaskan. Begitu tandas, bahkan Zafran sampai menyeruput abis sampai ke kuah-kuahnya. Kini keduanya sudah duduk dalam posisi siap untuk meluruskan kesalahpahaman. Di mana Zafran sudah duduk bersila dan Berlian yang memilih menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang sekalian meluruskan kakinya. Ketika posisi nyaman sudah didapatkan dan Zafran yang sudah siap mendengarkan Berlian pun mulai membuka mulut.
menguak kebenaran yang sebenarnya dengan menceritakan dari awal saat dirinya mulai menghilang. Kamu ingat, saat aku minta izin mau ke rumah papa karena Ruby udah pulang. Saat itu aku dengan semangat membawa masakan yang aku buat untuk adik aku. Dan, karena aku udah gak sabar aku pun milih jalan alternatif. Yang aku bingung kala itu kenapa jalan itu begitu sepi seolah hanya aku yang berkendara. Sampai di jalanan yang benar-benar sepi dan jauh dari perumahan, lalu dekat sungai yang terbentang di samping jalan, mobil aku dihadang truk besar. Awalnya aku kira mereka berdua hanya rampok lalu meninggalkan aku begitu saja. Karena saat aku keluar salah satu dari mereka masuk ke dalam mobil dan yang satunya menyandera tubuh aku. Berlian masih ingat kejadian yang membuat tubuhnya sampai menggigil takut. Memejamkan mata sebentar dan berusaha mengatur nafasnya yang mulai memburu, Berlian kembali bercerita. Lalu yang paling mencengangkan di mana aku melihat dengan mata telanjang aku, mobil aku ditabrak dengan keras sampai terdorong dan jatuh masuk ke jurang yang berisi sungai. Dan aku sadar bahwa yang mereka incar adalah aku. Tubuhku menggeliat berusaha melepaskan diri karena mungkin saja mereka adalah pembunuh. Dan benar saja entah apa yang mereka suntikan ke tubuhku karena aku langsung tak sadarkan diri dan berpikir itu akhir hidupku. Berlian menjeda ceritanya. Berusaha mengingat kembali apa yang terjadi setelah dirinya pingsan kala itu. Yang nyatanya aku masih hidup. Dan terbangun di kamar dengan lampu temaram. Seorang diri di kamar besar yang hampir menyerupai penjara. Dan yang paling menyiksa tanganku terikat di ranjang. Aku tak bisa melarikan diri hanya bisa berteriak dan menjerit meminta pertolongan. Hanya saja yang hadir malah iblis buruk rupa bukannya malaikat penolong. Javier Anggara kala itu bagai predator yang senang kelinci buruannya sudah tak berdaya. Bahkan di hari pertama aku mulai tinggal di rumah penjara milik lelaki itu, Javier sudah tak menahan diri lagi untuk mengeluarkan semua kelakuan busuknya. Topeng aslinya terkuak di mana Javier hanya menginginkan tubuhku. Javier melakukan pelecehan dan ya, hampir menyentuhku. Andai tak ada Kak Yasmin yang seperti ibu peri aku mungkin akan berada dalam genggaman Javier. Berlian tak bisa menahan lagi tangisnya. Sedari tadi dirinya menahan untuk tak menangisi lagi masa kelam itu tapi mengingatnya memang membuatnya sakit. Dan Zafran yang sedari tadi mendengarkan hanya bisa menggeram marah dan mengepalkan tangannya erat. Gatal sebenarnya kenapa bisa dirinya tadi meloloskan Javier begitu saja. Harusnya Javier dirinya kembalikan ke pangkuan Tuhan. Mendengar Berlian yang terus terseduh menangis pun membuat Zafran mendekat dan membawa tubuh mungil sedikit berisi itu ke dalam dekapannya yang hangat. Tangannya menelusup masuk ke dalam balik punggung Berlian dan mendarat tepat pinggang wanita itu. Mengelus pelan berusaha menenangkan tangis Berliannya. Zafran tak suka Berlian menangis penuh kesakitan seperti ini. Nangis aja, lepasin semuanya. Maafin aku yang gagal buat jaga kamu. Ceritanya gak usah dilanjut, nanti aja. Aku juga bakalan berusaha paham sama keadaan kamu. Lagi pula sebenarnya aku gak apa-apa. Aku bakalan ceritain semuanya. Gak boleh kita nunda-nunda lagi masalah ini. Aku tahu kamu pasti penasaran kan siapa bayi yang aku kandung. Berlian membawa tangan Zafran yang berada di pinggangnya beralih untuk mengusap pelan perut besarnya. Zafran tersentak, seolah ada sengatan yang membuat ritme jantungnya berdetak keras. Aliran darahnya berdesir hebat. Merasakan perut buncit Berlian melalui tangan besarnya yang perlahan ikut terbuai. Zafran seperti kehilangan arah di saat bayi itu bahkan tak menendang dan memberitahu ada kehidupan. Jika sampai menendang mungkin Zafran akan layaknya patung pancoran yang lupa untuk bergerak seperti manusia. Karena tak ada jawaban, Berlian pun mendongak dengan sisa-sisa air mata di bawah kelopak matanya. Mencari tahu apa yang terjadi dengan Zafran. Dan Zafran balik membalas tatapan itu dengan senyum rikuh. Mencoba untuk tak gugup hanya karena hal sepele. Tapi,
Tetap saja mulutnya tak bisa berbicara dan tanggapan yang bisa ia berikan hanyalah anggukan kepala. Ya, dirinya sebenarnya penasaran siapa bayi yang dikandung berlian. Sedari tadi bersemedi pun pikiran Zafran sudah ruwet akan kemungkinan yang menghantui isi kepalanya. Mencoba mendinginkan kepala yang berakhir tak bisa. Apalagi gagal karena hidungnya malah mencium bau enak yang membuatnya perutnya pun menjadi murahan. Keluar kamar yang nyatanya itu memang ulah istrinya. Dan Zafran pikir sebaiknya memang sekarang saja dirinya dan berlian menyelesaikan masalah mereka. Siap tak siap Zafran harus bisa memasrahkan diri jika tak sesuai dengan keinginannya. Berlian berakhir melepaskan diri dari dekapan Zafran. Duduk bersandar kembali di dipan dengan tangan yang bertaut. Siap bercerita akan semua kebenarannya. Hari-hari berikutnya Javier kembali merayuku. Mencoba untuk memilikiku meski dengan cara memaksaku. Aku yang tak mau pun berakhir berontak. Mempertahankan sebisaku agar Javier tak menyentuhku. Aku gak mau ada noda dalam pernikahan kita kalau sampai aku berhasil dimiliki Javier. Bagaimana aku bisa menatapmu dan kembali jadi istrimu jika aku tak lagi utuh dan menjadi bekas lelaki lain? Setelah mengatakannya berlian menatap tepat bola mata bagai anak rusa itu. Meyakinkan bahwa dirinya masih jadi berlian yang utuh hanya untuk Zafran suaminya. Aku sempat depresi dan takut jika Javier seringkali masuk ke kamar di mana aku dikurung, dan itu membuat kesehatanku menurun. Tapi, satu waktu Javier yang tahu akan kondisiku yang melemah pun tetap ingin menyentuhku, sampai aku jatuh tak sadarkan diri dengan keadaan berada dalam genggamannya. Aku pikir saat terbangun lagi dengan perasaan asing dan takut aku sudah tak lagi sama. Di mana Javier berhasil mendapat keinginannya. Tapi, Kak Yasmin yang selalu membantu lalu menjagaku malah membawa kabar kalau aku sedang mengandung. Dan yang kuingat Javier sama sekali belum menyentuhku. Karena yang pertama dan terakhir kali menyentuhku itu kamu Mas Zafran. Bibir berlian terkulum mencoba menahan geli saat mata Zafran bergerak ke segala arah atas perkataannya yang terakhir. Mungkin lelaki itu merasa salah tingkah terbukti dengan kupingnya yang memerah. Berlian kembali melanjutkan. Tapi Javier tetap mencoba untuk terus menyentuhku seolah tak peduli aku yang sedang mengandung sekalipun. Kalau tak ada Kak Yasmin aku gak tahu nasibku gimana. Mungkin Javier berhasil mendapatkanku dan mentalku yang akan hancur. Hanya saja Kak Yasmin selalu jadi pelampiasan Javier. Berlian menunduk. Menyesal tak bisa berbuat apa-apa ketika Yasmin harus jadi korban pelampiasan Javier karena menjaganya. Semoga Yasmin sekarang bisa keluar juga sepertinya dari jeratan Javier. Memulai hidup yang baru dengan Joan. Aku udah ceritain semuanya. Mengenai hidupku bagaimana di sana tak akan aku ceritakan. Aku ingin melupakan semua kesakitan itu. Cukup kamu tahu bahwa anak yang aku kandung itu anak kamu. Javier memang selalu berusaha untuk menyentuhku tetapi lelaki itu selalu gagal. Dan jika sekarang aku berani menatapmu itu artinya aku masih berlian yang sama. Berlian yang utuh dan hanya milik Mas Zafran, pungkas berlian yang berhasil membuat Zafran tersenyum hangat. Setelah sedari tadi menahan emosi akan kelakuan Javier yang menurutnya tak pantas menjadi manusia lagi. Lelaki iblis itu seharusnya berada di neraka terdalam karena berani melakukan di luar batas terhadap istrinya. Harusnya tadi Zafran tak memberi ampun pada Javier. Biar saja lelaki itu kembali pada Tuhannya. Biar Tuhan yang membalas perlakuan jahatnya. Zafran merapatkan tubuhnya dengan istrinya. Lalu menyentuh lagi perut besar berlian. Mengusap pelan secara sadar dan akan perasaan hangat yang memenuhi seluruh organ di tubuhnya. Jadi, benar, dia bayi kita. Tanya Zafran lagi. Dan, berlian malah kesal mendengar Zafran bertanya seperti itu. Kenapa? Masih gak percaya? Percaya. Aku percaya kok, sayang. Kalau masih ragu bilang aja. Atau masih mau marah dan semedi lagi juga gak apa-apa.
Aku tahu kok cerita aku mungkin sukar untuk dipercaya sama kamu. Berlian membalikkan tubuh. Perasaannya yang sekarang jadi sensitif. Lagi pula ini salah Zafran yang seolah masih ragu terhadapnya. Apa sih Beb? Aku percaya. Beneran deh. Lagian aku cuma mastiin aja. Dan kamu harus tahu aku gak pernah marah sama kamu. Zafran mencolek pundak Berlian. Meminta wanita itu tak membelakanginya. Bohong. Dari tadi kamu diem dengan wajah kamu yang dingin itu, kalau bukan marah apa namanya. Mana kamu hindari aku lagi, ujar Berlian mengeluarkan unek-uneknya yang sedari tadi dirinya tahan. Ya, itu benar kalau aku marah. Tapi bukan sama kamu. Aku marahnya sama Javier jika benar lelaki itu ayah dari bayi kita. Karena berani berbuat jauh sama kamu. Lalu aku marah sama diri aku sendiri yang gak bisa jaga martabat kamu sebagai istri aku. Gagal jadi suami yang bisa kamu andalkan. Jika aku diam dan hindari kamu, itu, aku hanya mencoba meredam emosiku yang bisa saja aku lampiasin sama kamu. Aku mengurung diri tadi pun hanya mencoba mengulur waktu karena belum siap mendengar kejelasan akan semuanya. Tapi setelah semuanya jelas, aku hanya ingin kamu tahu kalau aku akan selalu menerima kamu apapun keadaan kamu sekarang. Mungkin hanya butuh waktu aja. Dan jika dia bukan bayi kita aku akan coba nerima, tapi ya itu cuma butuh waktu. Tapi, akhirnya semuanya hanyalah ketakutan gak berdasar aku aja. Nyatanya, dia bayi kita kan. Karena Berlian yang terus membelakanginya maka Zafranlah yang mendekatinya. Memeluknya dari belakang. Dan tangannya yang berada di perut besar Berlian pun menepuk pelan seolah menenangkan bayinya di dalam sana. Kepalanya ia taruh di pundak Berlian setelah mengecup pipi kiri istrinya. Berlian yang mendapat perlakuan tak biasa dari Zafran setelah mendengar kata-katanya yang membuat perasaan sensitifnya menjadi teredam. Terganti perasaan bahagia. Lalu teringat ada satu lagi pengakuan yang belum ia ungkapkan dan harus Zafran dengar sekarang juga. Berlian menaruh tangannya di atas tangan besar Zafran. Lalu Zafran menjadi menggenggamnya. Tadi aku bilang mau buat pengakuan juga, kan? Berlian merasakan kepala Zafran mengangguk. Apa pengakuannya? Bukannya udah tadi saat kamu ngaku kalau anak ini anak aku? Itu mah penjelasan biar gak ada lagi kesalahpahaman di antara kita. Yang ini pengakuan yang sudah lama aku pendam. Kamu dengar baik-baik. Aku, Berlian, udah lama cinta sama kamu. Mungkin sejak kita bertemu aku langsung jatuh cinta sama kamu. Tapi, aku gak berharap banyak apalagi kamu yang malah makin menjauh dari aku. Bahkan di saat kamu milih Ruby jadi pendamping kamu pun itu saat terakhir di mana aku melepasmu setelah sekian lama menunggumu. Tapi, takdir malah membawaku berakhir menjadi pengantin pengganti. Aku kesal jujur aja. Kenapa harus jadi pengantin pengganti yang seolah kita bersatu itu karena terpaksa. Tapi, selebihnya aku bahagia dan berharap banyak ya, pernikahan ini selamanya. Akhirnya Berlian bisa mengungkapkan apa yang selama ini menjadi beban di setiap langkahnya. Dulu, Berlian merasa posisinya sekarang bisa saja tergantikan oleh Ruby adiknya. Tapi, sekarang karena dirinya sudah mengandung anaknya Zafran, Berlian hanya ingin memperjuangkan pernikahannya. Untuk Ruby semoga adiknya itu mengerti dan tak mencoba untuk mengambil Zafran. Jika itu terjadi biarkan Berlian egois kali ini. Karena kemilau Berlian sekarang tak akan melepaskan Zafran Prayuda untuk siapapun itu. Zafran malah terdiam. Mendengar pengakuan Berlian yang membuatnya merasa jadi pengecut. Karena bisa-bisanya Zafran dilangkahi Berlian yang malah confess duluan. Menyentil jati dirinya sebagai seorang lelaki. Membalikkan tubuh Berlian yang sekarang tersenyum manis dengan gigi rapinya yang terlihat. Dan Zafran bisa melihat tatapan penuh kasih dalam jelaga hitam Berlian. Berliannya menjelma bagai wanita paling bahagia sekarang. Kenapa jadi kamu yang confess duluan? Hei, itu tugas aku tahu.
Sedikit kesal, selebihnya Zafran merasa bahagia akan berlian yang sekarang. Gadis itu terlalu berani dibanding dulu yang malah selalu sembunyi dari dunia. Kalau nunggu kamu, yang ada anaknya lahir duluan, Pak. Jawaban tak terduga berlian membuat Zafran terkekeh geli. Istrinya yang belak-belakan membuatnya terheran. Astaga, tapi, tetap aja itu harusnya aku yang duluan. Buktinya malah aku kan yang confess duluan. Netra hitam berlian mengerling jahil dan lagi-lagi Zafran terperangah. Sikap berlian yang sekarang membuatnya merinding. Ini berlian, mana istrinya yang sedikit lugu dan ketus itu? Oke, biar adil aku juga confess deh. Dengerin Beb, kamu tahu, aku juga cinta kamu bahkan sebelum kamu lahir. Jika kamu tanya aku siapa yang paling bersinar di muka bumi, pasti jawabannya berlian. Jika milih antara kamu dengan emas, jelas aku pilih berlian. Tapi, jika milih antara kamu dengan uang, jelas aku milih uang. Tapi, uangnya tetap aku kasih sama kamu kok. Intinya aku cinta kamu. Tetap di sisiku ya my lovely wife. Berlian yang mendengar confess suaminya yang keringe itu tak bisa menahan lagi tawanya. Tertawa keras sampai mengeluarkan air mata. Aku mau muntah dengar kata-kata ajaib kamu. Gak apa-apa, aku siap nampung muntahan kamu. Cinta memang segila itu. Jangan ditiru. Berbanding terbalik dengan Zafran dan berlian dengan perasaan sukacita mereka, di mobil yang berhasil Satya curi di salah satu garasi milik Javier, terlihat perempuan muda dengan perasaan duka menyelimuti matanya yang berkaca-kaca. Yasmin menatap wajah pria yang sekarang dalam pangkuannya. Masih saja terlelap dalam tidur panjangnya. Javier belum siuman seolah raganya memang sudah lelah. Apalagi kondisi tubuh Javier memang belum pulih dari sakitnya beberapa hari lalu. Bahkan sekedar membuka mata pun Javier tak mampu. Mereka sekarang dalam perjalanan dari hutan belantara menuju rumah sakit. Javier dalam kondisi mengkhawatirkan dengan luka yang mulai membiru dan beberapa bagian wajahnya mulai membengkak. Padahal Yasmin sudah membubuhkan alkohol agar tak terlalu parah lukanya. Yasmin harap lelaki itu bisa bertahan. Setidaknya untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Semoga Tuhan masih memberikan kesempatan kedua agar Javier bisa bertobat dan berubah jadi lebih baik. Joan yang duduk di depan pun tak hentinya melirik papanya. Cemas. Kenapa papanya belum juga membuka mata? Meremat pistol kesayangannya yang berada dalam pangkuannya. Joan menunduk sedih lalu berdoa pada Tuhan. Agar papanya bisa membuka mata kembali. Papa memang jahat, tapi Joan sayang papa. Tuhan, Joan harap papa segera sembuh. Karena Joan belum pernah main sama papa. Lalu kontras dengan suasana sedih yang menimpa Yasmin dan Joan, ada satu manusia yang malah sedang bahagia-bahagianya. Bersenandung lirih dengan tangan yang lihai memutar setir mobil. Kini mereka sudah keluar dari hutan yang bagai peradaban terbelakang. Memasuki jalan aspal bebas hambatan. Dan Satya makin gila-gilaan melajukan mobilnya. Senangnya dalam hati kalau beristri dutigat gelombang-gelombang, pundak Satya bahkan ikut bergoyang. Mengikuti irama sumbang yang keluar dari mulutnya. Joan yang menunduk khusyuk berdoa jadi terheran akan kelakuan paman ini. Dan Joan tak bisa untuk terus bungkam. Setidaknya Joan hanya mengungkap kejujurannya. Om, jelek banget suaranya. Lagian kenapa bisa nyanyi sih saat aku aja lagi sedih kayak gini, ujar Joan sekalian melayangkan protes. Kenapa bisa orang bahagia saat Joan aja lagi sedih-sedihnya? Biarin, yang penting Om senang punya banyak duit sekarang, balas Satya seraya mengangkat dagu tinggi. Mulai bersenandung lagi. Penyebab semua ini karena kartu kecil warna hitam yang bagai harta milik Firaun. Bagi Satya inilah surganya. Banyak duit. Tapi, Om emang gak bisa kasihan sama papa gitu. Ikut sedih kek. Gak bisa nek. Lagi senang nih. Gak bisa diganggu gugat. Lagian kasihan sama bapak kamu buat apa? Dengar ya Cil, orang jahat tuh emang pantes dapat karma sama musibah.
Satya bertutur kata jujur dan benar. Tapi bagi Yasmin kata-kata lelaki muda ini terlalu berlebihan. Ada kata yang tak pantas untuk didengar anaknya. Setidaknya kalau mau menjelekkan Javier langsung saja ke orangnya. Mas, tolong ya, kata-katanya dijaga. Jangan sampai anak saya menyerap kata-kata yang tidak baik dan berakhir merusak mental anak saya. Yasmin menatap mata lelaki berkulit putih di balik kaca spion dalam yang sama dibalas oleh Satya. Satya yang merasa terintimidasi pun mengangguk sopan dan berujung meminta maaf. Aduh, dipanggil Mas, jadi makin suka. Maaf ya Ibu Peri. Gak lagi mulut Satya ini berkata tidak baik. Satya memamerkan senyum lebar seraya melihat ke belakang. Menatap secara langsung wanita yang pertama kali Satya temui dengan sikap anggun yang mempesona. Aura dinginnya begitu memikat. Satya hampir tergoda andai kata tak ada anak wanita itu di sampingnya. Javier si bego mah malah nyia-nyiain barang premium kayak gini. Udah punya mutiara langka malah ngejar berlian punya orang. Saraf emang tuh orang. Nyetir yang bener, perintah Yasmin karena Satya malah terus melihat ke belakang. Lagian ada ya sekretaris model begini. Waktu pertama kali berjumpa, rasanya Yasmin seolah selalu kehilangan kesabaran menghadapi tingkahnya yang aneh. Tiba-tiba minta makan coba. Mana mandiri langsung nyari sendiri makanannya. Yang akhirnya Joan harus berbagi cemilannya. Baik Kanjeng Ratu, tapi, bener juga ya yang dibilang Om. Papa emang pantes sih dapet musibah dan kurma. Papa emang jahat, celetukan Joan berhasil membuat Yasmin menggeleng tak heran. Anaknya memang peniru ulung. Meski kata-katanya sedikit melenceng. Lagian ngerti apa Joan soal musibah dan karma. Kalau kata Joan sih kurma. Itu pinter. Jangan tiru bapakmu ya, tiru aja Om. Udah ganteng, putih, baik hati lagi. Satu lagi, banyak uangnya nih. Satya sekalian saja mempromosikan dirinya. Lagi pula dapat istri bonus anak tak terlalu buruk kayaknya. Masih gantengan papa sih Om. Om mukanya kayak perempuan, jujur Joan yang berhasil mematahkan harapan Satya. Gak asik lo Cil. Mana ada muka ganteng gue dibilang perempuan. Lebih ganteng Om Tou. Joan malah cekikikan di kursi penumpangnya. Melirik si Om yang Joan lupa namanya siapa sedang menyetir dengan sesekali melotot tajam padanya. Tak terima dibilang perempuan. Ngaca Om makanya. Muka Om aja putih banget gak ada lakinya sama sekali. Kurang asem. Ini namanya titisan vampir tahu. Gak ngerti turunan bagus sih karena kelamaan di hutan. Satya hampir terpancing untuk mengeluarkan sumpah serapah. Ini mah bonusnya kebanyakan. Bacotnya ternyata malah dari bos Zafran nih bocah. Akibat masih satu aliran darah kayaknya. Vampir, apa itu? Ah elah nih bocah malah nanya lagi. Gue kan harus jelasinnya gimana coba, lirih Satya yang sekarang mulai pusing akan pertanyaan sepele Joan tapi Satya rasa ini tak akan mudah. Akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang pastinya otaknya akan mengepul penuh asap. Om kok diam aja? Jawab dong. Males. Lagi. Joan. Duduk diam ya. Yang anteng. Kasian omnya pusing tuh. Apalagi sedang nyetir nanti nyetirnya gak fokus. Bukannya Joan mau papa cepat sembuh. Nah, kita harus cepat ke rumah sakit sekarang. Joan bisa, kan ikuti perintah mama. Ujungnya Yasmin turun tangan sendiri. Tak kuat mendengar ocehan yang membuat kepalanya jadi ikut berdenyut nyeri. Iya mama. Joan yang patuh pun menuruti apa kata ibunya. Pinter. Yang tenang ya Cil. Satya tersenyum miring. Dan Joan yang menangkap arti senyuman itu malah salah paham. Dikira Satya sedang meledeknya. Padahal bentukan muka Satya memang seperti itu dari sananya. Apa sih? Nafas Om Bau tahu. Ejek Joan kembali menyulut emosi Satya yang mulai reda. Sembarangan kalau ngomong. Daripada mulutmu kecil kayak bol ayam. Om, muka Om kayak terigu. Heh, matamu tuh doer. Hidung Om kayak jambu.
Keduanya akhirnya saling mengejek selama perjalanan. Membuat Yasmin yang tak kuat menghadapinya ingin sekali ikut tertidur seperti Javier. Sampai keduanya yang sedang saling bersahutan mengejek pun terdiam begitu ada suara dingin yang terdengar menusuk ke telinga. Berisik, tidur gue keganggu tahu gak? Sang iblis kematian pun bangkit. Tak jadi untuk bertemu sang Halik ternyata. Baginda Raja udah bangun. Gak jadi, ketemu sama Tuhan. Bersambung.